Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar Arofah. Saya ingin menjelaskan bagaimana terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang yang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa yang berusia 1,7 juta tahun yang lalu. Periode sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi 5 era. Yang pertama, era prakolonial, munculnya kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, yang terutama mengandalkan perdagangan. Era kolonial, masuknya orang-orang Eropa, terutama Belanda, Portugis, dan Spanyol, yang menginginkan rempah-rempah mengakibatkan penjajahan oleh Belanda selama sekitar 3,5 abad antara awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20. Era kemerdekaan awal pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945 sampai jatuhnya Soekarno 1966 ke Orde Baru ke era Orde Baru 32 tahun masa pemerintahan Soeharto dari tahun 1966 sampai dengan 1998 serta Orde Reformasi yang berlangsung sampai sekarang. Pada era prasejarah, secara geologi, prasejarah Indonesia secara geologi, wilayah Indonesia modern untuk kemudian selanjutnya disebut Nusantara, merupakan pertemuan antara 3 lempeng benua utama, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Kepulauan Indonesia seperti yang ada saat ini terbentuk pada saat melelehnya es setelah berakhirnya zaman es, sekitar 10.000 tahun yang lalu. Pada masa Pleistosen, ketika masih terhubung dengan Asia daratan, masuklah pemukiman pertama. Bukti pertama yang menunjukkan penghuni awal adalah fosil-fosil Homo erectus, manusia Jawa dari masa 2 juta hingga 500.000 tahun yang lalu. Penemuan sisa-sisa manusia Flores, Homo floresiensis, di liang Bua, Flores membuka kemungkinan masih bertahannya Homo erectus hingga masa zaman es terakhir. Homo sapiens pertama diperkirakan masuk ke Nusantara sejak 100.000 tahun yang lalu melewati jalur pantai Asia dari Asia Barat. Dan pada sekitar 60.000 sampai 70.000 tahun yang lalu telah mencapai Pulau Papua dan Australia. Mereka yang berfenotipe kulit gelap dan rambut ikal rapat menjadi nenek moyang penduduk asli Melanesia termasuk Papua sekarang dan membawa kultur kapak lonjong Paleolitikum. Gelombang pendatang berbahasa Austronesia dengan kultur Neolitikum datang secara bergelombang sejak 3.000 sebelum Masehi dari Cina Selatan melalui Formosa dan Filipina membawa kultur beliung persegi. Proses migrasi ini merupakan bagian dari pendudukan Pasifik. Kedatangan gelombang penduduk berciri Mongoloid ini cenderung ke arah barat, mendesak penduduk awal ke arah timur atau berkawin campur dengan penduduk setempat, dan menjadi ciri fisik penduduk Maluku serta Nusa Tenggara. Pendatang ini membawa serta teknik-teknik pertanian termasuk bercocok tanam padi di sawah. Bukti paling lambat sejak abad ke-8 sebelum Masehi. Peternak kerbau, pengolahan perunggu dan besi, teknik tenun ikat, praktik-praktik megalitikum, serta pemujaan roh-roh atau animisme, serta benda-benda keramat dinamisme. Pada abad pertama sebelum Masehi sudah terbentuk pemukiman-pemukiman
serta kerajaan-kerajaan kecil, dan sangat mungkin sudah masuk pengaruh kepercayaan dari India akibat hubungan perniagaan. Sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemerdekaan Indonesia itu ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Bapak Soekarno dan didampingi oleh Bapak Hatta. Teks proklamasi tersebut dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 tanggal 17 Agustus 1945. Yang pertama 29 April 1945. BPUPKI Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Chosakai yang didirikan oleh pemerintah Jepang yang beranggotakan 63 orang. Diketuai oleh Bapak Rajiman Widyodiningrat. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom meledak di kota Hiroshima, Jepang. Pada saat itu, padahal Jepang sedang menjajah Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI kemudian berganti pada tanggal BPUPKI kemudian berganti pada tanggal 7 Agustus 1945 menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai, diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua kembali dijatuhkan di kota Nagasaki yang membuat negara Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Momen ini dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar lewat radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu, yang membuat para pejuang Indonesia semakin mempersiapkan kemerdekaannya. Saat kembalinya Soekarno dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang benar-benar menyerah pada sekutu. Pada tanggal 16 Agustus 1945, dini hari, para pemuda membawa Soekarno beserta keluarga dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Wikana dan Mr. Ahmad Suparjo di Jakarta menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu diutuslah Yusuf Kunto menjemput Soekarno dan keluarga dan juga Hatta. Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Awalnya ia dibawa ke rumah Nishimura, baru kemudian dibawa kembali ke rumah Laksamana Maeda untuk membuat konsep kemerdekaan. Teks proklamasi pun disusun pada dini hari yang diketik oleh Sayuti Malik. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pagi hari di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, teks proklamasi dibacakan tepatnya pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan dikibarkanlah bendera merah putih yang dijahit oleh istri Soekarno, yaitu Bu Fatmawati. Peristiwa tersebut disambut gembira oleh seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan mengesahkan Undang-Undang 1945 dan terbentuknya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta terpilihnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Demikian penjelasan dari saya tentang bagaimana terbentuknya bangsa Indonesia
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.